Perkenalkan, nama saya Awang Adi Nur Cahyo dari kelas 1J program studi S1 Teknologi Informasi NIM 007. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan Rozak. Saya dari kelas 1J program studi S1 Teknologi Informasi. NIM saya 21401014. Perkenalkan, nama saya Raffi Aditya Nur Yahya dari kelas 1J program studi S1 Teknologi Informasi. NIM saya 0018. Perkenalkan, nama saya Robert Diharam Saputra dari kelas 1J program studi S1 Teknologi Informasi. NIM saya 0010. Perkenalkan, nama saya Faris Ahmad Rizkon dari kelas 1J program studi S1 Teknologi Informasi. NIM 2414010006. Perkenalkan, nama saya Mapanji Narasima Wicaksono. Saya dari kelas 1J program studi S1 Teknologi Informasi. NIM saya 2414010001. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah dan perkembangan telekomunikasi dan apa saja manfaat kegunaannya. Sebelum itu, mari mengenal apa itu telekomunikasi. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat lain. Informasi tersebut bisa berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya. Telekomunikasi mulai pertama kali berkembang pada awal abad ke-19 melalui perangkat elektronik masih menggunakan listrik statis pada saat itu, yang bernama telegraf. Pada awalnya, manusia mengandalkan metode sederhana ini seperti sinyal asap, bunyi drum, dan pengiriman pesan melalui utusan. Metode ini terbatas oleh jarak dan kondisi lingkungan dengan munculnya telegraf pada awal abad ke-19. Komunikasi jarak jauh mulai berubah secara dramatis. Sistem telegraf yang dikembangkan oleh Samuel Morse memungkinkan pengiriman pesan dalam bentuk kode yang dapat diterima dengan cepat, menghubungkan orang-orang di jarak jauh dengan cara yang lebih efisien. Setelah telegraf, penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876 membuka jalan baru dalam komunikasi. Telepon tidak hanya memungkinkan pengiriman pesan, tetapi juga memungkinkan percakapan langsung antara dua orang. Telekomunikasi memiliki banyak manfaat penting, terutama di era digital ini. Berikut beberapa manfaat dan kegunaannya. Yang pertama, koneksi global. Telekomunikasi memungkinkan orang untuk terhubung dengan mudah di seluruh dunia, memfasilitasi komunikasi antara individu dan organisasi dari berbagai negara. Yang kedua, akses informasi. Melalui telekomunikasi, informasi dapat diakses dengan cepat. Internet memungkinkan orang mendapatkan berita, pendidikan, dan berbagai informasi lain secara instan. Yang ketiga, efisiensi bisnis. Dalam dunia bisnis, telekomunikasi meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan dapat berkomunikasi dengan karyawan, klien, dan mitra bisnis dengan lebih cepat dan efektif. Yang keempat, teleworking. Banyak orang sekarang dapat bekerja dari rumah berkat kemajuan dalam telekomunikasi, meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas. Kelima, layanan kesehatan. Memungkinkan konsultasi kesehatan jarak jauh yang sangat membantu terutama di daerah terpencil. Yang keenam, inovasi teknologi. Kemajuan dan telekomunikasi mendukung pengembangan teknologi baru seperti IoT, Internet of Things, yang memungkinkan perangkat saling terhubung dan berbagi data. Yang ketujuh, pendidikan daring. Dengan adanya telekomunikasi, pendidikan jarak jauh menjadi lebih mudah, memungkinkan siswa di lokasi terpencil untuk mendapatkan akses ke pendidikan yang berkualitas. Dan yang terakhir, e-commerce. Telekomunikasi memfasilitasi transaksi online, memungkinkan bisnis untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia dan meningkatkan aksesibilitas produk. Dengan penggunaan yang terus berkembang, telekomunikasi menjadi pilar penting dalam kehidupan sehari-hari dan pengembangan masyarakat. Apa tantangan industri telekomunikasi? Sebagai penyedia layanan telekomunikasi yang dominan, operator seluler dan kabel raksasa US menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan persaingan mereka satu sama lain demi pangsa pasar. Pada saat yang sama, perusahaan mulai dari penyedia cloud utama hingga integrator sistem dan bisnis layanan jaringan yang lebih kecil memperluas pijakan kompetitif mereka. Sementara itu, di pasar peralatan dan perangkat lunak, telekomunikasi, pemasok lama dan baru bersaing untuk berbagi permintaan akan perluasan jaringan yang berkelanjutan dan solusi transformasional. Persaingan yang didorong oleh teknologi merupakan dinamika yang dominan dalam industri telekomunikasi.
yang menjalinkan pertumbuhan bisnis meskipun membawa serta berbagai tantangan. Tantangan dan kendala dalam sektor telekomunikasi meliputi yaitu 1. Infrastruktur. Banyak daerah, terutama yang terpencil, masih kekurangan infrastruktur yang memadai seperti jaringan kabel dan menara seluler. Berikutnya ada regulasi. Peraturan yang berbeda di setiap negara dapat menyulitkan perusahaan untuk beroperasi secara efisien dan melakukan investasi. Persaingan. Pasar telekomunikasi seringkali sangat kompetitif dan dapat menekan margin keuntungan dan mendorong inovasi yang mahal. Keamanan. Ancaman cyber semakin meningkat, menuntut perusahaan untuk berinvestasi dalam keamanan data dan perlindungan privasi. Teknologi yang cepat berubah. Perkembangan teknologi yang pesat memerlukan perusahaan untuk selalu beradaptasi dan berinvestasi dalam inovasi. Ketersediaan sumber daya manusia. Terdapat kekurangan tenaga kerja terampil di bidang teknologi dan telekomunikasi. Dalam mengatasi tantangan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Analisis dampak sosial dan ekonomi dari telekomunikasi menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet dan telepon seluler, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penggunaan internet meningkatkan akses informasi, inovasi, dan peluang kerja. Sementara pengeluaran rumah tangga untuk telekomunikasi berpengaruh signifikan terhadap konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan seperti digital wall masih ada yang menghambat pemanfaatan optimal di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur dan aksesibilitas teknologi informasi untuk meratakan pertumbuhan sosial dan ekonomi. Tren terkini dan masa depan mencakup berbagai bidang dan teknologi bisnis sosial hingga gaya hidup. Berikut adalah beberapa tren pentingnya yang terlihat saat ini dan mungkin akan berkembang lebih lanjut ke depannya. 1. Transformasi digital dan AI. Kondisi saat ini, teknologi kecerdasan buatan AI semakin berperan dalam berbagai industri, dari kesehatan hingga retail. Asisten virtual dan AI generatif seperti ChatGPT telah membantu meningkatkan efisien layanan. Masa depan, kemajuan AI akan mencakup aplikasi dalam pemberian keputusan strategis otomatis dan lebih luas, serta personalisasi yang sangat detail. AI prediktif juga akan semakin diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan untuk meramalkan perilaku konsumen, tren pasar, dan kebutuhan layanan. 2. Keberlanjutan dan ekonomi hijau. Kondisi saat ini, kesadaran akan lingkungan meningkatkan dan konsumen semakin memilih produk-produk ramah lingkungan. Masa depan akan lebih banyak bisnis yang memperkosa keberlanjutan dalam rantai pasok mereka, termasuk penggunaan energi terbarukan dan pabrik-pabrik bisnis berkelanjutan. Tren ekonomi sirkulasi juga akan berkembang di masa produk desain untuk didaur ulang atau digunakan ulang. 3. Pekerjaan jarak jauh dan fleksibel. Kondisi saat ini mendorong pengusaha mengadopsi model kerja jarak jauh. Banyak organisasi kini beralih ke model kerja atau jarak jauh penuh. Masa depan, tempat kerja yang lebih fleksibel dan didukung teknologi akan menjadi standar perusahaan dan berinvestasi dalam alat kolaborasi virtual dan lingkungan kerja digital. 4. Ekonomi kreator dan digital konten. Kondisi saat ini, platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok telah mengubah cara orang berbagi konten dan
membangun bisnis, pemasaran, dan ekonomi kreator menjadi semakin besar. Masa depan motivasi konten digital akan lebih meluas dan kreator independen akan semakin dominan. NFT dan teknologi akan membuka peluang baru. 5. Kesehatan digital dan medis personal. Kondisi saat ini telemedis, aplikasi kesehatan dan perangkat wearable untuk memantau kesehatan semakin populer. Masa depan kesehatan berbasis data akan lebih maju dengan diagnosa yang lebih cepat dan pengobatan yang lebih personal. Integrasi dengan teknologi lain dalam telekomunikasi mencakup beberapa aspek penting, antara lain Internet of Things (IoT). Telekomunikasi berperan dalam menghubungkan perangkat pintar memungkinkan komunikasi antara perangkat lain secara real time. Cloud computing. Penggunaan cloud memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data secara efisien, mendukung layanan telekomunikasi seperti VoIP dan streaming, 5G dan teknologi seluler. Teknologi 5G memungkinkan kecepatan data lebih tinggi dan latensi rendah, meningkatkan pengalaman pengguna dan mendukung aplikasi canggih seperti augmented reality. Kecerdasan buatan atau AI. AI digunakan untuk analisis data, manajemen jaringan, dan customer service, meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, blockchain. Teknologi ini dapat meningkatkan keamanan dan transparansi dalam transaksi data, terutama dalam sistem pembayaran dan manajemen identitas, virtual dan augmented reality. Integrasi dengan teknologi telekomunikasi memungkinkan pengalaman multimedia yang lebih mendalam dalam pendidikan, hiburan, dan pelatihan. Integrasi ini, industri telekomunikasi dapat menawarkan layanan yang lebih inovatif dan efisien, memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Berikut adalah beberapa studi kasus atau contoh nyata dalam bidang telekomunikasi. Yang pertama, pembangunan jaringan telekomunikasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Studi ini berfokus pada pembangunan jaringan tetap lokal tanpa kabel (FWA) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan teknologi CDMA. Proyek ini dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan PT Indosat. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui akses internet yang lebih baik. Penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bisnis seluler serta membandingkan teknologi CDMA dan GSM dalam konteks bisnis. Yang kedua adalah pengaruh rasio profitabilitas terhadap harga saham. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara rasio profitabilitas dan harga saham pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, termasuk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Indosat Tbk, dan PT Bakri Telkom Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham, terutama return of asset (ROA) dan net profit margin (NPM). Nomor 3, perebutan frekuensi untuk jaringan 5G. Studi kasus ini membahas konflik mengenai alokasi frekuensi 3.600 sampai 4.200 MHz antara layanan satelit tetap dan jaringan seluler generasi baru 5G. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak mengalokasikan frekuensi tersebut untuk IMT (International Mobile Telecommunication) yang menciptakan ketegangan antara industri telekomunikasi seluler
dan satelit. Setiap studi kasus di atas memberikan wawasan mendalam tentang berbagai aspek dalam industri telekomunikasi, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga dampak ekonomi. Keterampilan yang dibutuhkan dalam telekomunikasi. 1. Keterampilan teknis. Penguasaan perangkat jaringan, protokol komunikasi, dan teknologi seperti 5G dan IoT. 2. Analisis masalah. Kemampuan mendiagnosis dan menyelesaikan masalah teknis. 3. Keamanan jaringan. Pengetahuan tentang perlindungan data dan protokol keamanan. 4. Komunikasi. Kemampuan berkomunikasi dengan tim dan teknis klien. Tantangan penerapan. 1. Perubahan teknologi cepat. Perlu terus memperbarui keterampilan dengan perkembangan teknologi. 2. Kompleksitas infrastruktur. Mengelola jaringan yang semakin rumit. 3. Keamanan data. Menjaga keamanan dari ancaman cyber. 4. Regulasi. Memantau aturan yang terus berkembang. 5. Keterbatasan sumber daya. Terbatasnya anggaran untuk memperbarui infrastruktur industri telekomunikasi menuntut keterampilan teknis tinggi dan adaptasi terhadap perubahan yang cepat. Strategi untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan manfaat teknologi telekomunikasi mencakup beberapa langkah kunci. Yang pertama, peningkatan infrastruktur. Memperluas jaringan internet dengan investasi dalam serat optik dan menara telekomunikasi, terutama di daerah terpencil. Yang kedua, kolaborasi publik swasta. Membangun kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menyediakan akses internet yang terjangkau. Yang ketiga, program pelatihan. Menyediakan pelatihan bagi pengguna dan tenaga kerja untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknis. Dan yang keempat, penggunaan AI dan IoT. Mengintegrasikan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan.